What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Paprika. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Sofia dan sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah rumah yang terdapat kekasihnya di sana. Mereka pun akhirnya tiba. Kekasih Sofia yaitu Nino segera meminta Sofia untuk masuk ke rumah itu. Rencananya Sofia akan bekerja di sana selama 15 hari sebagai penghibur cuy. Dan nantinya uang hasil bekerja Sofia dijadikan modal untuk Nino berbisnis dan juga menikahi dirinya. Sofia akhirnya menekan bel lalu dibukakan pintu oleh seorang wanita. Setelah itu seorang wanita bernama Madame Colette menghampiri dirinya dan berkata bahwa Sofia begitu cantik, melebihi yang dikatakan orang-orang. Di sana Madame menunjukkan ruangan-ruangan yang biasa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pusreng. Madame juga menjelaskan bahwa uang hasil kerja Sofia bisa diambil setiap 15 hari sekali dan pihak Madame akan memotong 50% untuk biaya operasional di rumah itu. Setelahnya mereka pun menuju ke kamar Sofia yang terlihat cukup luas. Madame meminta kepada Sofia untuk membersihkan otong milik kliennya terlebih dahulu di wastafel itu. Lalu setelahnya boleh langsung diseruput atau dijadikan piscok. Tapi Madame juga meminta untuk Sofia memeriksanya terlebih dahulu karena takutnya ada bintik-bintik atau ya pokoknya penyakit lah. Nah kalau ada klien yang begitu disarankan untuk menekan bel yang ada di kasur dan pihak Madame akan segera membatalkan rencana mereka. Pokoknya SOP-nya mantep lah, prokesnya juga dijaga sangat ketat. Setelahnya Sofia pun dibawa ke ruang makan dan diperkenalkan dengan para pemain yang lain. Dan Sofia akhirnya dijuluki dengan panggilan Paprika karena pedas dan menggigit katanya. Lalu mereka pun lanjut makan siang sebelum menjalankan pekerjaan yang mantap itu. Singkat cerita, para pria punya saudara pun mulai berdatangan dan Sofia langsung diangkut oleh seorang pria berpenampilan yang cukup rapi itu. Dan Madame langsung tersenyum melihatnya dari kejauhan. Sofia pun melaksanakan pemeriksaan di wastafel terlebih dahulu kepada pria itu. Dan setelahnya Sofia pun langsung digaskan oleh pria itu. Setelahnya Sofia pun mulai mencari cowok Yumel untuk kedua kalinya. Dan Sofia terlihat semakin lihai menjalankan perannya. Dan hari-hari berikutnya pun Sofia habiskan untuk terus melayani cowok-cowok Yumel yang lainnya. Pada suatu pagi, Madame meminta Sofia untuk datang ke kamarnya. Rupanya Madame menyampaikan kabar baiknya karena selama semingguan ini Sofia memberikan performa yang sangat baik, melebihi para pemain yang lainnya. Madame juga berkata sebaiknya Sofia memperpanjang kontraknya dikarenakan performa yang baik tadi cuy. Namun Sofia perlu membicarakan hal ini kepada Nino terlebih dahulu. Singkat cerita, pelanggan pertamanya yang diketahui bernama Franco kembali melakukan pusreng dengan Sofia. Lalu mereka saling bercerita dan Franco memberitahu bahwa profesinya adalah seorang nakoda cuy. Hingga akhirnya percakapan mereka berujung dengan ajakan makan malam dengan Sofia. Namun Sofia menolaknya dan berkata bahwa dia sudah ada janji dengan Nino di weekend nanti. Beberapa hari kemudian terlihat Sofia yang sedang berada di restoran sembari menghubungi Nino. Namun Nino beralasan bahwa dia sedang ada jamuan makan malam di tempat yang lain. Nah ternyata Sofia malam itu pergi bareng Franco yang sekaligus juga mengantarkannya bertemu dengan Nino. Tapi karena Nino PHP akhirnya Sofia mau gak mau makan malam sama si Franco itu cuy. Pas lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba dari kejauhan Nino terpantau lagi jalan sama wanita lain. Sofia pun langsung nyamperin Nino dan akhirnya Sofia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nino dan kembali ke meja makannya bersama dengan Franco. Dan setelah makan, Franco pun lagi-lagi dapat rezeki nomplok dari Sofia yang aduhai itu cuy. Pagi pun tiba dan Sofia memberikan sarapan untuk Franco sekaligus izin untuk pergi bekerja. Namun Franco meminta untuk Sofia tetap tinggal di sana. Lalu juga mengajaknya untuk berangkat berlayar bersama dengan dirinya. Lalu berjanji akan menikahinya.
Namun mungkin karena masih dalam keadaan galau, Sofia akhirnya menolak tawaran Franco dan akhirnya berangkat menuju rumah Madam untuk bekerja. Lalu Sofia berbicara kepada Madam bahwa dia memutuskan untuk memperpanjang masa kerjanya 15 hari lagi. Madam pun langsung mengiyakan keinginan Sofia itu dan memberi saran untuk tak perlu jatuh cinta lagi dalam waktu dekat. Lalu tiba-tiba Nino terlihat mendatangi rumah Madam dan langsung menghampiri mereka. Nino meminta waktu untuk berbicara dengan Sofia beberapa menit. Setelah mengobrol cukup lama, mereka pun terlibat cekcok karena rupanya Nino tetap meminta uang hasil kerja Sofia untuk modal bisnisnya dan menganggap bahwa Sofia mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini adalah berkat dirinya. Dan tanpa rasa bersalah, Nino lalu pergi meninggalkan Sofia. Sofia pun menangis dan menceritakannya kepada Madam sambil berkata bahwa dia ingin sekali pergi dari kota ini karena takut dengan ancaman dari Nino. Lalu Madam pun akhirnya berjanji akan melindunginya dari Nino. Di suatu malam, Sofia terpantau sedang mengobrol dengan rekannya yang bernama Gina. Sofia pun bercerita mengenai masalahnya dengan Nino dan sekaligus memantapkan pilihannya untuk meninggalkan kota ini. Gina menyarankan bahwa ada pekerjaan yang mirip-mirip dengan di sini. Dia hanya perlu melamar di beberapa klub yang membutuhkan wanita pengisi. Tanpa pikir panjang, pada esok harinya Sofia pun pergi dengan menaiki kereta. Karena mulutnya asem, dia pun keluar untuk sebat di luar ruangan. Rupanya di luar terdapat seorang pria bernama Rocco yang pernah menikmati serabi milik Sofia. Dan Rocco sendiri juga dikenal sebagai pria yang kasar saat berpusreng di tempat Madam. Salah satunya dengan seorang temannya yang bernama Fru. Dan akhirnya Rocco menghampiri Sofia dan langsung membuka obrolan dengan Sofia. Namun Sofia memasang wajah marah dengan Rocco, seakan tak ingin diganggu olehnya. Dan tiba-tiba Rocco malah mencutenya dan langsung menyuruh Sofia untuk beranjak ke toilet. Dan iya, Sofia pun digeprek di dalam toilet cuy. Esok paginya Sofia dan Rocco terpantau sedang tinggal bersama di sebuah hotel. Lalu Sofia bergegas untuk mencari pekerjaan di klub yang ada di Roma. Setelah siap, dia pun pergi meninggalkan Rocco. Malam pun tiba dan Sofia berkata bahwa tak ada yang mau menerima lamarannya. Rocco mengatakan bahwa dia bisa mengenalkannya dengan para pria tajir seperti politisi dan pengusaha ataupun artis. Sofia pun akhirnya mau dibantu oleh Rocco, padahal paginya dia sempat menolak tawarannya. Malam itu juga mereka pun mengadakan pertemuan dengan seorang pemilik bar yang bernama Tuan Milvo. Dan Milvo setelah melihat penampakan Sofia yang begitu aduhai, langsung merekomendasikannya dengan seorang madam paling sukses yang bernama Madam Olympia. Namun dengan syarat mereka harus memberikan komisi jika Sofia diterima bekerja. Singkat cerita, esok harinya Sofia pun bertemu dengan Madam Olympia. Dan setelah melewati beberapa percobaan, Sofia pun langsung diterima ke dalam perusahaan milik Madam Olympia. Sofia pun mulai kembali mencari cowok Yumail yang ingin menikmati jasanya. Namun sialnya, pria yang ada di pojok sana adalah pamannya sendiri cuy. Dan pamannya sangatlah mengenali Sofia, yang pada akhirnya Sofia terpaksa harus meladeni pamannya itu. Dalam kamar, Sofia berkata pada pamannya untuk merahasiakan profesinya kepada keluarga. Sebagai balasannya, Sofia memperbolehkan pamannya setiap hari datang kemari tanpa harus membayar. Hingga akhirnya Sofia pun bertemu dengan Rocco kembali. Sofia memberikan sebagian uangnya untuk membayar komisi kepada Milvo, sekaligus bercerita bahwa dia sekarang memiliki masalah serius dikarenakan pamannya yang selalu datang setiap hari tanpa membayar. Dan baginya itu adalah hal yang sangat membuang-buang waktunya. Sofia pun meminta bantuan kepada Rocco untuk menyelesaikan masalah ini. Esoknya mereka pun bertemu di restoran. Dan tak berselang lama, Rocco bersama dengan seorang temannya mendatangi mereka, lalu mulai mengintimidasi pamannya agar berhenti berpusreng dengan Sofia secara gratis. Paman pun ketakutan dan mengiyakan perintah Rocco. Lalu hari-hari berikutnya pun Sofia habiskan untuk memeras isi dompet pria-pria tajir yang terpukau dengan keindahannya. Hingga pada suatu hari, dia melihat teman seperjuangannya meninggal di depan matanya. Sofia pun ketakutan melihat rekannya yang seperti meninggal karena diracun itu.
Beberapa hari kemudian, Sofia bertemu dengan Rocco dan menceritakan bahwa dia berniat untuk keluar dari pekerjaannya yang telah memberikannya banyak uang itu. Dan sekarang dia ingin hidup normal seperti wanita pada umumnya. Namun Rocco berkata saat ini adalah masa kejayaannya. Dia bisa memanfaatkan kepopulerannya sekarang untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dan menyarankan untuk berhenti di lain waktu saja. Sofia pun akhirnya menuruti perkataan Rocco untuk kesekian kalinya. Pada suatu hari, Sofia mengadu kepada Madam Olympia dan berkata bahwa saat ini dia garis 2 ketika dites, atau dengan kata lain tekdung dan gak tahu siapa bapaknya. Madam pun menenangkannya dan berjanji akan membawanya ke tempat yang bisa menyelesaikan masalah ini cuy. Singkat cerita, Sofia pun dibawa ke tempat yang direkomendasikan oleh Madam sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Sofia akhirnya melamar di tempat yang lebih bisa memberikan benefit kepadanya. Dan tempat itu juga seringkali didatangi oleh para konglomerat, dan madamnya bernama Madam Angelina. Dan benar saja, setelah beberapa hari bekerja di tempat Madam Angelina, kedatangan seorang konglomerat yang katanya berasal dari kerajaan Eros. Pria itu datang bersama dengan putranya untuk merayakan ulang tahun ke-18 yang ingin melepas keperjakaannya cuy. Dan tentunya langsung digepreklah Paprika saat itu juga oleh pria tajir yang ternyata bernama Bastiano itu cuy. Beberapa hari kemudian Paprika dibawa kembali dan Bastiano langsung memperkenalkan Paprika sebagai calon istrinya di hadapan keluarga besarnya dong anjim. Dan film pun ditutup dengan kedatangan Paprika di tempat Madame Colette dan mengumumkan bahwa dia akan mentraktir semua orang yang ada di sana untuk minum-minum cantik. Karena tentu saja berkat kerja kerasnya dan tingkat hoki yang sangat tinggi, sekarang dia sudah menjadi wanita yang super kaya setelah dinikahi oleh seorang konglomerat. Dan lalu film pun selesai. Bisa-bisanya loh, heran gua.